saya di kesempatan kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori sastra. Teori sastra merupakan suatu konsep yang tidak bisa dilepaskan dari ilmu sastra. Ada 3 komponen dari ilmu sastra. Yang pertama, teori sastra. Yang kedua, sejarah sastra. Dan yang ketiga adalah kritik sastra. Sastra itu sendiri merupakan sebuah cabang dari seni yang telah ada sejak zaman dahulu. Baik dari aspek manusia sebagai penciptanya maupun manusia sebagai penikmatnya. Mengapa sastra tersebut sudah dikatakan ada sejak zaman dahulu? Nah, pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia juga sudah menggunakan sastra dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya adanya sebuah mantra, kemudian dongeng, balada, mite, dan lain sebagainya. Pada konten kali ini, saya akan menjelaskan 3 materi penting yang terdapat di dalam sastra, ataupun komponen penting yang ada di dalam sastra. Nah, apakah itu? Yuk, ikuti selengkapnya. Yang pertama, teori sastra. Teori sastra terdiri dari 2 kalimat, yaitu teori dan sastra. Untuk pengertian teori adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, hukum, kategori, kriteria sastra yang membedakannya dengan yang bukan sastra. Nah, sedangkan pengertian umum dari teori adalah suatu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematik yang menerapkan pola antara gejala-gejala yang diamati. Kata yang kedua yaitu sastra. Sastra merupakan serapan dari bahasa Sanskerta yaitu sastra atau teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Kata dasarnya sas atau sas yang mengarahkan, mengajar, atau memberi petunjuk, sedangkan tra adalah alat atau sarana. Kemudian, pengertian umum dari sastra adalah ungkapan ekspresi manusia, baik berupa tulisan maupun lisan, yang bersifat imajinatif, yang pernah dirasakan, seperti berupa perasaan, kemudian pengalaman, maupun pendapat manusia tersebut. Nah, suatu teori berisikan konsep atau uraian tentang hukum-hukum umum suatu objek ilmu pengetahuan menurut pandangan tertentu. Dapat diedukasi secara logis dan diverifikasi kebenarannya, serta dapat dibantahkan kesahihannya berdasarkan objek yang diamati. Nah, hayo, pasti ada yang memikirkan atau timbul pertanyaan, apakah karya sastra merupakan karya ilmiah yang dapat diuji kebenarannya maupun dibantah kesahihannya? Jawabannya begini, karya sastra bukan merupakan suatu karya ilmiah yang dapat diuji kebenarannya. Tetapi kebenaran karya sastra bukan kebenaran yang bersifat faktual atau nyata. Nah, kebenaran karya sastra hanya bersifat kemanusiaan. Komponen kedua yang tidak bisa dipisahkan dari ilmu sastra adalah kritik sastra. Namun, pada zaman sekarang, kritik sastra sedikit berganti nama atau sedikit diperhalus dengan istilah telaah sastra, kajian sastra, analisis sastra, dan penelitian sastra. Loh, mengapa demikian? Karena sebagian masyarakat Indonesia menganggap kritik memiliki konotasi yang negatif. Kritik sudah dikenal sejak 500 tahun lalu sebelum Masehi. Dengan krinein, yang berarti menghakimi, membanding, dan menimbang. Dengan dasar kata kriterion atau dasar, pertimbangan, maupun penghakiman. Kemudian beralih menjadi krites, orang yang melaksanakan pertimbangan. Dari sinilah kalimat atau kata kritik berasal. Adapun tujuan dari kritik sastra yaitu untuk mengetahui keunggulan dan kekurangan karya sastra, serta menjadikan penulis untuk mampu meningkatkan mutu karya sastranya. Komponen yang ketiga dari lingkup ilmu sastra adalah sejarah sastra.
apa sih sejarah sastra tersebut? Dan apa saja yang dapat kita lakukan untuk memahami perjalanan sastra tersebut? Simak video berikutnya. Sejarah sastra merupakan ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari masa ke masa. Dengan mempelajari sejarah sastra, kita dapat mengetahui perjalanan sastra dari waktu ke waktu. Hal-hal yang dipelajari dalam sejarah sastra yaitu ciri-ciri sastra, klasifikasi sastra, serta gaya bahasa sastra. Kemudian gejala-gejala yang ada, yang selanjutnya pengaruh yang melatar belakanginya, serta karakteristik isi tematik. Loh, kenapa harus dibahas ketiganya? Nah, jadi begini. Ketiga dari ilmu sastra tersebut tidak dapat dipisahkan. Mengapa demikian? Karena seseorang yang akan melakukan kritik sastra terlebih dahulu wajib memahami teori dari sastra tersebut. Kemudian harus paham juga apa yang melatar belakangi sastra tersebut. Nah, latar belakang sendiri terdapat pada sejarah sastra. Boleh kok tidak mengetahui semuanya, bisa kok mengkritik ini itu tanpa mengetahui teori-teori maupun sejarahnya. Jadi begini, mungkin bisa, tetapi tidak bermutu. Mengapa demikian? Karena kita tidak mengetahui tentang apa yang sedang kita kritik. Kita tidak menguasai. Kita hanya mampu mengkritik berdasarkan apa yang kita lihat saja, tanpa tahu unsur-unsur di dalamnya. Sekian penjelasan saya mengenai teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Untuk masukan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.